Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan kepada kami. Kami mampu lewati semuanya karena perkenanan dan pertolongan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah bengkel motor terjadi kebakaran. Dalam suasana panik, ada seorang yang ada di sana berusaha mengambil ember yang berisi air untuk menyiram api, untuk memadamkannya. Tapi ternyata api malah membesar. Apa yang dia kira air dalam ember itu ternyata adalah bensin. Kalau kita ingin memadamkan api, tentu bukan dengan disiram bensin. Begitu juga saudara untuk memadamkan amarah. Jangan kita hadapi dengan emosi, karena itu justru akan memperbesar amarah. Kita perlu menghadapi dengan kesabaran. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 ini dikatakan, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Dalam ayat ini saudara terdapat nasihat supaya kita menegur orang yang hidupnya tidak tertib. Kita tidak boleh diam saja terhadap ketidakbenaran, ketidaktertiban. Diam terhadap ketidakbenaran itu juga salah. Menegur merupakan salah satu wujud dari kasih. Dan bagi orang yang tawar hati, yang putus asa, kecewa, tidak bersemangat, yang larut dalam kesedihan yang mendalam, kita perlu untuk menghibur mereka. Ini adalah tugas kita. Kita harus membangkitkan kembali semangat mereka. Dan orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang seringkali dikucilkan, yang tidak diperlakukan dengan adil, mereka harus kita bela. Dan selain itu saudara, perintah di sini mengatakan sabar terhadap semua orang. Kesabaran merupakan salah satu dari buah roh. Dan sebagai orang percaya kita perlu memiliki kesabaran dalam menghadapi semua orang. Orang-orang di sekitar kita ada banyak macam karakternya, ada macam-macam sikapnya, dan semua variasi perbedaan sikap karakter itu seringkali membuat munculnya konflik dengan diri kita. Kadang-kadang kita menghadapi orang yang emosi, marah terhadap kita. Dan itu bisa terjadi di dalam rumah kita, dalam keluarga kita, atau di lingkungan di mana kita berada. Suatu kali ketika saya hendak mengeluarkan mobil dari parkiran, seorang ibu dari Ukraina marah-marah kepada saya karena dia ingin cepat-cepat mengeluarkan mobilnya, tapi terhalang oleh mobil saya. Dalam situasi semacam itu, saudara, yang saya lakukan adalah saya meminta maaf. Tapi walaupun saya sudah meminta maaf, ibu ini tetap marah-marah. Namun saya mengulangi perkataan saya minta maaf, dan ibu itu pun kemudian pergi. Ketika kita, saudara, mengalami situasi sepertinya kita diserang secara emosional, akan mudah sekali untuk kita menjadi marah kalau kita tidak memiliki kesabaran. Tapi di sini saudara kita dinasehati
untuk sabar terhadap semua orang. Di beberapa negara barat ada kelas-kelas anger management atau manajemen amarah. Dan kelas-kelas ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Dan alangkah pentingnya juga saudara kalau ada kelas-kelas di mana kita dilatih untuk memiliki kesabaran. Tapi karena tidak ada kelas-kelas yang mengajarkan bagaimana bersabar, tentu saudara kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, kembali belajar kepada Tuhan Yesus yang sabar dalam menghadapi dan menanggung segala sesuatu. Mari miliki kesabaran seperti Tuhan Yesus. Hadapi konflik dengan damai. Jangan siram bensin terhadap api. Jangan pakai emosi menghadapi amarah, tapi pakai kesabaran dalam setiap konflik yang terjadi, supaya ada kedamaian dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam komunitas, dan dalam berbagai tempat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu. Engkau mau kami menjadi pribadi yang sabar terhadap semua orang, bukan hanya terhadap orang tertentu saja, tapi semua orang yang kami hadapi. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam keseharian kami. Malam ini kembali kami mau tidur, berkati kami Tuhan dalam tidur kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.